siapa sih? Ya, Alvin pacarnya lo. Alvin pacaran? Kamu jangan gitu dong ngomongnya. Santai dong. Ya deh, semoga masih ada kesempatan juga. Gue lu fix pengen putus sekarang. Berulang kali kau menyakiti, berulang kali kau hianati. Semua lagi gua kembali ke Dan gue Gigi. Dikatakan putus. Sekarang kita sudah ada di Project Bali. Mau tahu keseruan kita di Bali seperti apa? Boom, Hari ini kita mau ketemuan dengan klien kita yang namanya Alvin. Kita udah janjian untuk ketemuan sama dia. Dan kita ini ketemuan sama dia ini sebuah kafe. Pada saat itu tim Katakan Putus juga udah nyampe di kafe itu. Dan juga udah konfirmasi langsung sama Alvin atas kedatangan kita. Dan ternyata di sana Alvin pun juga sudah menunggu kedatangan kita di kafe itu. Nah, akhirnya dia mempersilahkan kita duduk dan kita juga mencarikan suasana sedikit, kita kenalan sama dia, sampai akhirnya di situ kita sambil ngobrol sama si klien kita ini soal permasalahan yang dialami. Lu bilang sama tim Katakan Putus kalau ya lu sangat udah curiga banget dan yakin banget kalau ceweknya ini punya hubungan sama cowok lain. Kenapa bisa ngomong sampai kayak gitu? Gini, aku kan punya pacar, namanya tuh Nindi. Kita udah 7 bulan jalan, tapi dia itu kayak apa ya, mencurigakan gitu gerak-geriknya. Dia seorang orangnya kecentilan gitu loh sama cowok-cowok lain di luar sana. Lo bilang kan si cewek lo ini? Ayo mas, makan dulu. Udah. Ayo mbak, lagi makan dulu. Gue lagi nanya sama lo, iya. Iya, jadi kasihan gak dapet. sebelumnya kan lo bilang katanya cewek lo ini playgirl gitu kan. Apakah lo udah pernah lihat sendiri dia jalan sama cowok atau emang cuma feeling lo doang? Udah pernah sih. Soalnya waktu itu aku kan pernah ajak dia ke toko karang untuk beli souvenir kan. Nah itu dia salah satu dari pegawainya, dia kayak ganjen gitu sama dia. Pegawainya yang ganjen sama dia apa dia Iya, yang dia yang ganjen ganjen sama sama pegawainya? pegawainya, sama pegawainya juga kayak gitu sama dia. Tapi kan kalau masalah kayak gitu kan bisa diomongin baik-baik gitu. Kenapa lu sampai bisa bilang dia punya hubungan dengan banyak cowok gitu? Soalnya kemarin waktu sempat telepon, dia bilang, dia kan aku mau ngajakin ketemuan tuh hari ini. Dia bilang nggak bisa, dan aku yakin dia sekarang pasti bakalan ada di sana. Mungkin cewek punya sebab gitu untuk melakukan hal seperti itu. Ya, gue di sini sama Gigi mencoba untuk terus mengulik tentang permasalahannya ini biar kita emang tahu ya kita akan membantunya ini dari mana gitu loh, gengs. Tapi pertanyaan gue di sini, apakah itu karena kegagalan lo yang ngebimbing dia atau emang karena itu adalah sebuah karakternya dia yang bikin lo jadi ilfil ke dia? Silakan sirupnya kak, minum. Lu apa sih? Brother, ini gue datang ke sini kan dari awal udah gue bilang gue bukan datang untuk nyincipin usahanya lo gitu. Kalau emang lo pengen untuk kita nyincipin ini nanti kita habisin semua gitu. Tapi sekarang kita fokus dulu sama masalahnya lo gitu. Elunya ngerasa kalau itu emang karakternya dia atau pembawaannya dia yang emang gak ngehargain lo, atau lo ngerasa lo emang kurang untuk membimbing dia dengan baik gitu. Aku nggak tahu lah, pokoknya aku udah capek lah pokoknya kak. Aku pengen putus sama dia. Dari lo sendiri emang lo
ngerasa udah masih yang terbaik, udah ngerasa lo udah sayang banget sama cewek lo atau gimana? Coklatnya dimakan dulu ya. Ini orang kenapa sih? Ya udah, nih gua habisin ya. Udah nggak apa-apa. Enggak, Oh, gue pengen tahu karena kan ini masa lalu sama cewek ntar lu mau. Ini kan masa lalu. Gua habisin semua, apalagi yang gua habisin. Lo kan lagi diet. Mau. Oh sih. Komo di situ sampai kesal banget. Dan di sini akhirnya gue negesin sama dia. Gak gini loh, Vin, kita pengen ngebantuin lu, kita ngerti lu pengen berusaha buat bisnis lo ini ya jujur enak, tapi maksudnya di sini kan gue sama Komo pengen ngebantuin lo. Di sini gue pengen nanya dari tadi satu hal yang belum gue dapetin dari lo. Gimana sifat lu ke cewek lu? Gimana? Apakah lu udah ngelakuin yang terbaik atau belum buat cewek lu? Oke, ya udah. Gini aja, tadi lu ada ngomong kalau lu yakin banget ceweknya lu nih sekarang lagi ada di tempat seorang cowok, yang mana ceweknya lu ini nggak mau untuk ketemu sama lu hari ini. Benar. Oke, kalau kita sama-sama untuk ngebuktiin itu dulu biar kita tahu titik permasalahan lu seperti apa, bisa? Boleh? Oke, Bisa. ya udah, nanti kita coba buat datang ke sana. Ayo. Ya. Oke, yuk. Tunggu sebentar. Ini nggak gratis loh. Ya, Oh, ini dibayar. ya 200.000 aja. Oke, nggak masalah. Oke, nanti Dibayar kan lu juga semeja aja patungan buat bayar bensin mobil kita ya. Oke, ayo cepetan. Nanti Oke. dibayar. Bilang ini sistem dagang seperti apa yang dilihatin sama dia ke kita gitu. Tapi ya udah. Kira di situ gue sama Komo langsung ke mobil dan kita langsung menuju ke tempat di mana si cowok ini yakin banget kalau ceweknya ada di sana. Kalau misalnya dia nggak ada di sini gitu loh, lu punya option lain nggak tentang di mana keberadaan dia sekarang? Aku yakin dia bakalan di sini. Iya, kalau nggak ada, lu ngerti nggak sih? Gua Dia ngerti. Harus ngomong Tapi pakai aku bahasa yakin apa dia harus ya? bakalan di sini. Ya udah, kalau berarti kita kan coba untuk ngebuktiin gitu loh. Apakah emang dugaan lu benar atau enggak? Pada saat kita sampai di tempat itu, ternyata di situ mobil kita juga nggak bisa untuk terus masuk ke dalam untuk kita melakukan pengintaian dari dalam mobil. Dan kita pun harus turun. Kita turun, kita nyiapin semua alat-alat penyadap segala macam dan kita berjalan, gengs. Dan sampai pada saat itu kita di sebuah seperti gang gitu lah. Dan Itu Oh, yang itu lagi dia. duduk-duduk situ. Dapat pasangan yang baik untukku. Oke, yuk coba sebar audionya di situ, Ari, alat penyadap suaranya, Ari. Oke, itu cowok emang yang sering lu lihat kok ceweknya lu lagi emang bareng sama dia? Ya itu. Yang kemarin. Yang kemarin. Berarti lu udah tahu kalau Udah emang tahu. ceweknya lu ini sering ketemu sama cowok ini. Gimana nih kerajinan kamu sekarang? Ya gini-gini aja sih. Aku lagi home industry buat membantu tetangga di sini. Kita hebat banget ya, masih muda tapi udah kreatif banget bisa punya cari uang sendiri kayak gini. Ah, kamu bisa aja. Aku sekalian membantu tetangga untuk nyari nafkah lah. Ini emang si cowoknya ini emang seorang pengrajin ya? Home industry gitu? Iya. Ya hampir sama kayak lu dong? Ya bersama lah. Oh iya, kalau partner usaha kamu siapa aja? Partner usaha sih ada tetangga. Terus kalau partner pribadi kamu udah ada belum? Maksudmu? Ya masa kamu nggak tahu sih? Maksudmu pacar? Ya mungkin. Ada nggak? Ada deh. Ya deh, semoga masih ada kesempatan juga. Kesempatan apa nih? Kesempatan bisnis maksud aku. Kan aku mau join nih ke kerajinan kamu ini. Ya semoga masih ada kesempatan lah. Oke, kalau itu sih masih bisa. Kamu tuh hebat ya. Masih muda udah bisa ngejalanin industri kayak gini. Pria idaman banget deh. Nggak bisa lihat sendiri kan? Kelakuannya kayak gimana? Ya, si ceweknya lu pun juga kayak emang ngebuka diri ke dia. Kelihatan banget kok Nindi ini emang sepertinya adalah seorang cewek yang perayu. Oh ya, aku kan mau reseller nih sama kamu. Aku mau dong lihat kerajinan-kerajinan apa aja sih yang kamu punya. Oh, oke, boleh. Ditunggu ya. Oke. Nah, tapi ini kelihatan deket gitu, dia aja pegangan tangan tadi berdua. Serius? Iya. Oke, Ari itu target kita kayaknya lagi terima telepon deh, Ari. Lu bisa arahin ke sana nggak, Ari? Siapa ini telepon? Arahin ke caranya juga, Mau. Ya mungkin selingkuhan dia lagi kali. Halo? Iya, bentar lagi aku ke sana. Tunggu ya. Iya, bentar lagi. Sabar ya. Oke.
nggak tahu cewek, nggak tahu cowok, tapi dari apa yang gue lihat tentang bagaimana sikapnya Nindi, seperti mencurigai kalau dia akan ketemuan dengan seorang cowok baru lagi gitu. Nah ini nih, lu banyak banget ya. Banyak banget nih, cakep-cakep banget nih kerajinan yang kamu buat. Kayak yang punya. Ah, kamu bisa aja, nggak usah berlebihan gitu deh. Enggak, aku serius. Kira-kira aku dapat kortingan kan? Kalau masalah korting sih, nggak usah ditanyain. Pasti ada harga spesial untuk yang cantik lah. Makasih, kamu bisa aja. ya kalau lu bilang ceweknya lu centil, menurut gue bener gitu loh. Ya deh, aku buru-buru nih. Tadi aku terima telepon. Oh, iya? Aku ada urusan lain. Aku pergi dulu ya. Oke, hati-hati ya. Ya, makasih banyak ya. Oke, hati-hati. Makasih. Ari, itu dia lari dari situ, Ari, dia cabut dari situ, Ari, bisa diikutin nggak, Di? Nah sekarang gue minta sama lu tetap ada dalam bawahannya kita. Oke, kita bakal datang, kita mencoba untuk melewati si cowok itu. Lu jangan emosi sama dia. Oke, kalau kita balik ke mobil itu jauh banget, jadi kita harus jalan kaki untuk ngikutin dia. Oke, kayak kita melewati si Made dan juga beberapa karyawannya dia di sana, dan kita terus ngikutin ini di sana gitu loh, gengs. Sampailah di sebuah tempat dan bener aja, gengs. Gue sih curiganya dia emang mau ketemu sama cowok baru lagi gitu. Iya. Yakin lo ketemu cowok baru lagi? Itu cowok udah nungguin dia di sana. Sini dulu. Lu pernah lihat nggak kalau ceweknya lu pernah ketemu sama cowok itu? Nggak pernah. Berarti ini cowok yang baru. Berarti ini cowok yang baru yang pernah lu lihat dia lagi bareng sama ceweknya lu. Benar juga. Dan kita langsung nyari tempat untuk mengintai. Kamu kalau produksi ini kamu udah jual di grosiran atau udah di perusahaan gitu? Nggak, aku kasihan aja. Oh. Tapi aku sih Hebat banget, tau nggak? bisa Tuh aja. masih muda tapi udah punya usaha walaupun kecil-kecilan lah ya, tapi udah bisa hasilin uang. Terus aku belum ada ini partner nih. Aku mau dong jadi partner bisnis sama kamu. Ya boleh kok. Apa sih yang nggak buat kamu? Kalau partner pribadi kamu udah punya belum? Nggak usah aja. Ini sama juga gitu loh. Cowok ini juga modus sama ceweknya lu. Dan ceweknya lu juga nanggepin itu gitu. Ternyata di sini si Nindi ini dekatnya bukan cuma sama satu cowok, tapi ternyata dengan banyak cowok. Ya deh, aku mau dong, tapi kalau misalnya aku jadi partner bisnis kamu, aku jadi reseller nih misalnya. Aku mau dong dikasih korting sama kamu. Ya masalah Bisa kan? harga bisa kok, gampang itu. Ya deh. Udah, aku mau lihat yang lain dong. Ada banyak ini. Nggak, kita emang nggak fix, pengen fokus sekarang. Oke, ya udah, lu tenang dulu. Oke, lu tenang dulu di sini gitu loh. Emang kita nggak bisa ngedengerin apa pembicaraan mereka berdua di situ gitu loh. Di situ tim Mata Kampus mengalami gangguan teknis gitu loh, gengs. Kita cuma bisa tahu namanya adalah Oka. Cobain nggak? Aduh, jatuh. Cocok banget, tapi kita nggak lihat kan? ya gue juga lihat. Ya, jadi maksudnya lu yakin dengan apa yang lu lihat ini kalau ceweknya lu emang khianat? Oh, yakin banget kak. Oh ya, lu fix pengen putus sekarang. Berulang kali kau menyakiti, berulang kali kau hianati. Sakit ini coba pahami, ku punya hati bukan untuk disakiti. Ya kalau emang keputusannya lu untuk putus hubungan sama dia, ya udah itu haknya lu. Tapi di sini kita nyaranin ke lu untuk lu besok ketemuan sama dia, ngomong baik-baik sama dia, dan cari solusi yang baik untuk yang nyelesain masalah lu ini. Ya siapa tahu lu bisa nemuin jalan keluar yang baik juga sama dia. Oke, udah. Ya udah nggak, udah yang penting gimana caranya supaya lu bisa ngomong sama dia. Oke, yuk, gua duluan aja. Karena di situ dia mau untuk ngomong sama ceweknya dan kita bakal melaksanakan momen ini keesokan hari itu. Gengs, hari ini kita sudah ada di sebuah kafe yang mana tim Kata Kampus lagi menyiapkan sebuah momen untuk si Alvin dan juga Nindi. Alvin udah ngajakin Nindi juga untuk ketemuan di sana. Gua sama Komo lagi ada di mobil gitu, gengs. Memang kemarin kan kita udah tahu banget kalau klien kita ini emang ngerasa kalau dia emang udah dibohongin banget sama ceweknya gitu. Dia ngerasa banget kalau
ya perjuangan dia untuk mempertahankan hubungan ini yaitu ya sia-sia gitu loh, karena dia emang ngelihat ceweknya ini lagi bareng sama 2 orang cowok gitu, dan kita emang deket banget sama cowok itu gitu lah. Dia kelihatan emosi banget sih kemarin, tapi dia. keputusannya dia bener-bener pengen fix dan gak mau sama sekali untuk pertahanin hubungan ini ya. Nah itu dia gitu ya. Oke, coba cek audio ke gua dulu dong. Oke, mau coba connect ke Bluetooth lo. Pada saat semuanya udah ready pada saat itu, kita pun juga sudah memposisikan si Alvin di posisi yang udah kita tentuin, sampai akhirnya kita ngeliat Nindi datang ke tempat itu. Halo sayang. Aduh, kangen banget. Tapi Nindinya pun juga kayak nggak ngerasa bersalah sama sekali gitu loh, gengs. Kayak ngerasa nyantai banget ya, seolah-olah ya ini adalah pertemuan dia biasa sama cowoknya gitu. Makanya. Ini sayang, aku udah bawain kerajinan yang kamu suruh kemarin. Aku udah bawain juga kerupuknya. Enggak, udah. Loh, kenapa? Sayang, kamu udah makan? Loh, kok kamu gitu Saya sih? minum dulu ya. Enggak, tadi aku udah minum kok. Pesan minumnya. Mbak, Enggak ya. Ya ini kan barang yang dikasih sama iya. cowok kemarin. Kok dia bilang kalau ini barangan disuruh sama si kliennya kita? Enggak, dia malah ngalin buat buat mesen minuman gitu loh. Itu main baik banget. Terlihat kalau ada perubahan sikap dari si klien kita ini kepada ceweknya. Nggak cocok, emosinya nggak cocok pada saat itu gitu loh. Emosi dia yang bener-bener marah banget kemarin, dan sekarang dia sampai nawarin minuman gitu. Ini ya, aku udah berhasil ngedeketin dia. Aku sayang, dapet gini. kepingan dari mereka. sayang. Kok kenapa sih? Kenapa? Ntar ini ditaruh dulu. Kita Apa? ngobrolin yang lain aja ya. Kok gitu? Baru berapa hari kemarin kamu suruh aku deketin mereka, tapi kan kayak gini sih. sayang, Ini pembahasan mereka berdua ini apa sih? Kenapa gue jadi nggak ngerti ya? Enggak, tapi barangnya ini kan bener dari yang cowok kemarin dan dia bener-bener Dan dia makan bilang kalau dia dapetin diskon gitu loh. Dan apa tadi maksud dari si cewek ini bilang kalau ini adalah barang yang udah disuruh sama si cowoknya ini atau klien kita ini gitu. Kalau disuruh berarti Ya dia tahu dong. Kalau si ceweknya siapa mau sih? ketemu nama cowok dan bakal Iya. ya punya hubungan sedekat itu dan bakal dikasih sesuatu dari cowok itu gitu loh. Kenapa kemarin dia bilang dia nggak Nggak tahu, tahu? tapi dia motong. sayang gini aja. Kita pulang aja. Loh, kok gitu? Kita pulang. Terus ini aku udah dapat kortingnya loh tadi. Udah, ayo kita pulang. Ada. Aduh, yang kamu nih gimana sih? Kenapa nih? Ari. Itu dia cabut kemana sama ceweknya Ari, monitor Ari. Ada konfirmasi mau? Kok nggak ada konfirmasi sih? cabut. Oke, gua ke situ. Yuk. Ini ada apa gitu? Semua kru emang curiga sama Alvin. Sepertinya ada yang ditutupin sama Alvin pada saat itu. Nah, akhirnya Komo sama gue balik lagi ke tempat mereka ketemuan di sini dan kita mengadakan sebuah meeting. Suruh bolang itu. Enggak, dia mau kemana? Terus kenapa dia lari? Nggak, kenapa dia lari gitu aja gitu. Pasangan yang baik. Suruh bolang itu. Enggak, dia mau kemana? Terus kenapa dia lari? Kenapa dia lari gitu aja gitu loh. Makanya, lah emang sebenarnya Nggak ada konfirmasi apa-apa sama kita karena emang pada dasarnya kan emang ini adalah momen mediasi buat mereka berdua kan Iya, gitu. mestinya. Nggak ada ngomongin hubungan mereka. Iya, nah dari kemarin dia ini banget kan, ngotot banget pengen ngomongin soal masalah ini gitu. Yang gua dengar tadi gitu loh. Kayaknya cewek ini kayak ada pembahasan sesuatu yang tidak kita ketahuin gitu. Nah, Jadi iya. ditutupin. Nah itu dia. Ya mau nggak mau kalau kita cari informasi ke si cowok itu, dia punya hubungan apa sama Nindi, gimana menurut kalian? Nyamperin. Jadi memang kita konfirmasi aja. kan. Banyak. Maksudnya ada kemungkinan kalau dia ngomongin kita soal Nah, kasus. itu yang gue takutin mau. Ada yang masih ingat lokasi yang kemarin nggak? Ada sih, katanya aman. Oke, ya udah. Si Douglas. Oke, yang lain tetap ikutin dia aja tuh. Konfirmasi bolang di. Kita mengarah lagi ke tempat yang kemarin, gengs, dan kita berharap banget si Made ini ada di sana. Untung di situ tim Kata Komputus masih ingat tempatnya di mana, dan kita pun juga udah langsung sampai di situ. Dan kita ngeliat ada Made dan juga beberapa karyawannya dia lagi bikin kerajinan tangan di sana. Permisi. Diperbaikin Mas ya. Halo, Iya. halo brother. Oh ya, gua Komo. Halo, Ini Gigi. Iya, halo. Ini kita dari Trans TV, dari tim Kata Komputus. Kita bisa ngobrol bentar kan? Oh, boleh. Di sana aja kan? Di sana. Kita ngomong bertiga di sana. Di belakang. Ya udah, nggak apa-apa. Ya, Kita dibawa sama Made ke sebuah tempat dan di situ akhirnya kita mulai menceritakan soal permasalahan ini gitu, geng. Oke, gua minta maaf gitu loh. Ini kedatangan kita rame-rame banget Ya, di sini ada apa ya? gitu loh. Nah, makanya
sebenarnya lu pernah nonton Kata Kamputus nggak? Oh iya pernah. Oke, ya udah. Jadi kita datang ke sini emang sengaja untuk ketemu sama lu karena emang pengen ada sesuatu yang pengen kita tanyain ke lu gitu. Oh jadi bukan masalah souvenir ini ya? Oh enggak, itu mungkin enggak. Kita pengen untuk ketemu sama lu karena ada sesuatu informasi yang pengen kita dapetin dari lu gitu. Pengen Sesuatu nanyain. apa ya? Makanya ini kita pengen nanyain, sebelumnya lo kenal sama Nindi nggak? Oh iya itu Nindi teman aku. Teman Iya teman. seperti apa? Teman dekat? Sama? Cuman rekan kerja doang Nindi. Enggak, sorry. Jadi kemarin itu kita sempat ngikutin Nindi. Iya. Oke? Dan kita ngeliat Nindi berdua sama lu di sini gitu dan lah. cukup akrab. Dan nah itu dia kelihatan lu berdua ini deket banget sama dia gitu, dan akhirnya kita pengen untuk ya ada sebuah kasus yang lagi kita tanganin gitu dan berhubungan sama Nindi. Makanya kita pengen tahu hubungan lu sama Nindi apa. Oh hubunganku sama Nindi cuma rekan kerja doang, nggak ada hubungan spesial. Tapi kenapa sangat deket banget berdua sama dia? Oh jadi dia cuma nawarin buat partner doang, buat kerjasama Kerjasama. dalam bidang souvenir ini. Jadi dia minta diskon gitu, harga khusus. Oh berarti emang kalian emang udah temenan, terus dia baru ngajakin lo untuk bisnis bareng sama dia? Iya cuman rekan kerja doang, bisnis jadi reseller doang lah. Oh, mau Oke, jadi reseller. maksudnya dia mau untuk membeli barang ke lu dengan harga diskon. Iya benar, Oke, ada hubungan lain selain itu? cuman rekan bisnis itu aja. Ya udah, ya makasih banyak ya. Oke, thank you. Thank you, informasinya udah Thank you. Oke, makasih banyak ya. Oh, iya. Bo, makasih banyak, Bo. Permisi. Ini kita cocokin dengan apa omongan Nindi tadi, ada hubungannya gitu. Apa fakta yang diberikan oleh Made ke kita ini sangat membantu tim Kata Kamputus gitu. Dan gue bilang sama produser kita pada saat itu, ini gue nggak tahu kenapa ya, tapi kecurigaan gue jadi makin tinggi lagi ke si Alvin gitu, karena tadi ada satu omongan yang emang kita curigain dan akhirnya membawa kita datang ke sini gitu, dan di sini kita, nah itu dia gitu lah. Dan ternyata juga tadi dia juga nggak jadi ngomong soal apa keputusan yang kemarin dia itu kan? Yang diomongin itu juga ada soal potongan harga gitu lah. Iya. Soal ada iya, diskonan makanya. harga gitu lah. Nah maksud gua, bisa nggak sebelum kita ngebantuin dia lagi, kita mencoba untuk ngetes dia dulu gitu loh. Kita meeting dulu sama tim, kita pikirin gimana cara kita untuk memastikan dulu ini orang sebenarnya tujuannya apa gitu Iya, loh. jangan sampai dibohongin lagi lah, maksudnya Gimana? udah kelihatan aneh gitu. Ya udah kita coba tes Alvin aja. Ya jadi kita ngintai kliennya kita sendiri gitu loh untuk mastiin ini orang yang pantas untuk kita bantu atau enggak. Dan Iya, sebenarnya iya. motivasi dia untuk minta bantuan ke kita tuh apa gitu. Oke, ya udah. Soalnya Dio. aneh nih. Oke, Dio, lu coba konfirmasi si Alvin ya. Bilangin kalau kita mau ketemuan dulu sama dia. Detailnya nanti kita kasih tahu setelah kita meeting dulu guys. Ya gitu aja. Yuk, di basecamp dulu. Yuk. Apa yang disembunyiin sama dia dan apa yang ditutup-tutupin sama dia sampai-sampai dia harus pergi kabur kayak gitu tadi. Akhirnya di situ kita memutuskan keesokan harinya kita bakal mengintai dia gitu. Hembus angin yang terasa panas, keringat menetes di dada. Tiada henti kau bekerja keras berjuang. Gengs, hari ini kita ada di depan rumahnya Alvin dan sengaja banget kita emang nggak memakai mobilnya kita karena kita tahu banget pasti Alvin tahu dengan mobilnya kita gitu lah. Gue nggak mau lagi sampai kita dibohongin sama klien kita, dan gue nggak mau sampai orang yang dituduh sama si Alvin itu ternyata adalah orang yang tidak bersalah. Tapi ini dari tadi pagi kita sudah ada di sini, tapi Alvin kayaknya emang belum keluar dari rumah gitu. Tapi motornya ada, motornya ada. Gitu. Oke, nggak ada tanda-tanda ya di situ ya si Alvinnya keluar dari rumah ya? Belum ada tanda. Oke, coba tunggu aja dulu, tunggu tetap standby di posisi masing-masing dia. Kita terus menunggu di situ dan belum ada juga tanda-tanda apakah Alvin ini memang ada di rumah atau enggak. Sampai akhirnya gue bilang sama kru tim Kata Kamputus, coba telepon Alvin deh. Halo brother, ini gue Komo. Oh iya, kenapa kak? Oke, ini gimana ya soal kasusnya lo? Kayaknya besok aja kali kak ya, soalnya seharinya aku lagi di Candi Dancer, jauh banget mau balik ke Denpasar. Lo di Candi Dancer? Dalam kota, iya. Oke. Oh gitu. Terus kasusnya gimana ya? Kasusnya? Kita mundur besok aja kali kak ya. Oke. Jadi lo lagi di Candi Dancer sekarang? Iya kak. Oke, terus baliknya ke Denpasar gimana? Kapan? Kemungkinan sih besok. Oke. Ya udah, kalau gitu gua tunggu kabar dari lu ya, update dari lu ya. Oke. Oke, yuk. Pada saat dia naik motornya dia langsung cabut di situ. Gua minta sama tim ikutin dia. Dan gue sama Komo langsung ngikutin di belakang.
Kru yang lagi ngikutin si Alvin pada saat itu langsung menghubungi tim Katakan Putus yang ada di sana dan mencoba untuk memberikan di mana posisinya Alvin. Sampai di posisi itu, gue langsung ketemu sama Ardi di situ dan Ardi bilang dia ada di sana, Mo. Sampai akhirnya kita menemukan posisinya Alvin di sana. Alvin lagi barengan sama seorang. Oke, dia sama cewek. Serius siapa? Oke, dia di situ. Yuk. Kita pun langsung melakukan pengintaian pada saat itu. Dan di sana kita ngeliat, Itu bukan Nindi. ya iya emang bukan ini sih. Ari, monitor di. Monitor, Mak. Bisa dari alat penyerap suaranya ke sana nggak di? Oke, kita arahin. Kamu lagi ngapain? Sibuk banget. Aku lagi ngitung-ngitung hasil sih. Kamu gimana hasil yang kemarin? Ya, lumayan lancar sih. Tinggal ya ngembangin gitu aja lah. Kok kamu nggak pernah ngasih aku sih hasilnya? Kan aku harus putar modal. Kamu sabar dong sayang. Kita kan juga masih merintis. Entar kalau udah hasilnya udah banyak, pasti aku kasih kamu. Kamu sabar ya. Ini pacarnya. Loh? Berarti Nindi adalah selingkuhannya dia. Kamu nggak kangen sama aku? Kangen sih, cuma aku sibuk banget loh. Iya, kamu akhir-akhirnya sibuk terus, nggak pernah ada waktu buat aku loh. Ya gimana dong? Kamu carilah kesibukan sendiri. Iya, aku udah cari kok. Biar nggak ngandelin aku terus, biar kita ada penghasilan sama-sama. Iya sayang sabar. Aku juga lagi ngurusin proyek yang baru. Dan cewek ini adalah orang yang punya produk yang dia tawarin kemarin sama kita gitu. Oh berarti maksudnya si Alvin ini adalah resellernya dari ceweknya sendiri. Aku masih sibuk banget nih, kayaknya nggak bisa dari dulu kita jalan-jalan. Maaf ya. Kamu gitu ya? Kamu nggak sayang sama aku? Aku sayang, cuma kamu lihat sendiri kerjaan aku. Ya aku pulang aja kalau kayak gitu. Udah, dadah. Hati-hati ya sayang. Alvin cabut di sana, gue langsung manggil Ardi dan gue bilang sama Ardi, kita nemuin fakta nih. Tadi ada yang ngikutin dia nggak ke situ? Ada. Oke, nggak gini. Ini kita udah tahu kalau cewek ini adalah pacarnya dia dan dia udah 1 tahun pacaran sama cewek ini. Berarti target yang dia laporin ke kita itu yang 7 bulan itu adalah selingkuhannya dia gitu loh. Dan tadi gue dapetin informasi kalau cewek ini adalah orang yang selama ini ngebantuin dia. Maksud gue kita udah dibohongin sama nih orang gitu loh. Dan kita udah orang... dibohongin sama dia, berarti kita harus ngebongkar kebohongan yang udah dia lakuin gitu loh. Apalagi dia di sini pengen untuk mempermainkan kita gitu loh. Nah, maksud gue di sini, gue sama Gigi nantinya bakal nyamperin si cewek itu. Oke, gue bakal nyamperin dia, gue akan cari tahu tentang ya apa hubungan dia sebenarnya sama si Alvin itu dan kita akan bongkar juga kebohongannya dia. Tapi ada timnya kita yang juga berusaha untuk ke rumahnya Nindi. Oh iya bener, bawa aja Ya, Nindinya maksud gua, sekalian. konfirmasi hubungan Nindi sama si Alvin itu apa dan kalau bisa lu bawa dia ke sini. Oke, lu konfirmasi sama gue nyamperin dia. Yuk. Akhirnya disetujuin sama timnya kita, Mas Ardi udah setuju dan dia langsung meluncur bersama dengan tim yang lain untuk ketemu sama Nindi. Gue sama Komo langsung mengarah ke tempatnya Mita. Halo, Misi. Halo, Komo. Halo, Gigi. Oke, kita dari Trans TV. Kita emang lagi jalan-jalan di Bali dan kebetulan kita emang lagi kayak ngeliput home industry gitu lah. Nah, di sini emang ini mbaknya, ini home industry mbaknya atau gimana? Iya, home industry saya. Oke, berarti mbak yang bikin produk ini. Iya, saya. Oke, nah kemarin saya pernah nyobain produk ini gitu loh, yang ini, minuman ini nih. Tapi saya nggak tahu, tadinya saya pikir yang punya itu adalah seorang cowok gitu loh. Oh, itu emang pacar saya. Dia ngambil barang dari saya sih, cuma... Namanya Alvin bukan? Iya, Alvin. Udah kejawab semua. Karena emang dia udah ngomongin soal Alvin di situ, baru kita jujur ngomong sama dia. Oke, ya udah nggak, gini aja. Ini saya tutup poin aja kita buat ngomong. Sebenarnya kita emang dari Trans TV, tapi kita lebih pasien itu dari tim Katakan Putus Trans TV. Oke, dan Alvin itu adalah kliennya kita. Alvin itu ngadu sama tim Katakan Putus karena emang pengen untuk ngebantuin permasalahan dia dengan pacarnya. Iya, pacarnya. Iya. Ya, tapi... Ya tapi itu bukan mbak yang diaduin sama dia. Bukan kamu yang dilaporin. Dia ngelaporin seorang cewek lain. Tapi Alvin nggak mungkin kayak gitu. Saya yakin dia setia kok. Oke, ya udah nggak apa-apa. Tapi kalau kita pengen untuk ngebuktiin kebohongannya Alvin ini ke lu bersedia tahu? Iya, saya sedia kok. Oke, ya udah kalau gitu. Oke, coba yuk coba konfirmasi sama Ardi. Dia berhasil menghubungkan sama kita. Oke, bisa. Oke, ya udah.
kalau gitu nggak apa kalau kita nunggu dulu di sini karena emang ada timnya kita yang lagi berusaha untuk nyari bukti banget tentang apa yang kita omongin tadi gitu. Karena sebenarnya kita emang nggak pengen untuk ngancurin hubungan lu sama si Alvin, tapi kita pengen untuk ngebongkar kebohongannya Alvin karena Alvin juga udah bohong sama kita. Oke. Ya kalau dia belum tahu faktanya, dia nggak bakal percaya. Setelah beberapa lama kita menunggu di situ, akhirnya kru membawa Nindi datang ke tempat itu. Gitu. Oke, halo, apa kabar? Ini apa ya? Komo. Oke, yuk. Aja dulu. Gini, boleh duduk di Duduk sini aja dulu. sebentar. Ini kenalin. Nita. Oke, ya udah. Mungkin Nindi duduk di sini dulu. Oke, ya udah kayak gini. Ini pasti lo kebingungan banget kenapa lo dibawa ke sini dan ketemuan sama ada banyak kamera juga di sini. Kita dari Trans TV, kita dari Kata Kamu Putus Trans TV. Oke, dan di sini kita cuma pengen tahu doang gitu loh. Lo punya cowok gak? Iya punya. Namanya siapa? Punya Alvin. Oke, udah berapa lama pacaran? 7 bulan sih sekarang. Oke, dan kalau boleh tahu sekarang itu hubungan lo sama Alvin bagaimana gitu? Ya kita masih sering komunikasi, sering ketemu dan masih baik-baik aja kok. Ya berarti di sini lo sama si Alvin ini emang punya usaha berdua? Iya, aku sama dia tuh punya usaha. Jadi aku tuh disuruh cari supplier dan dan aku tuh disuruh ngerayu gitu buat dapetin sortingan dari supplier itu. Oke, dan Dia lo suruh dapetin kamu itu? Iya. Dan lo dapetin diskon itu dari produk itu? Dapat. Oke, dan itu siapa yang nyuruh? Itu Alvin sendiri yang nyuruh gitu. Tunggu dulu. Ini Alvin siapa sih? Ya Alvin pacarnya Ya, lo. Alvin pacaran. Tunggu. Ini Alvin siapa sih? Ya Alvin pacarnya Ya, lo. Alvin pacaran. Enggak, Makanya jadi kita oke. nggak bawa dia ke sini, kita nggak bawa dia ke sini untuk ngasih tahu sama kamu kalau ini selingkuhannya Alvin. Loh, kok bisa? Oke. Kamu mana aku? Oke, enggak, iya, bentar. Paman aku dong, aku 1 tahun sama dia. Oke, ya udah enggak. Nggak bentar, usah bentar. ribut, Oke, nggak usah ya udah, tenang semua biar gue yang jelasin. Nah, tadi kan emang gue udah bilang sama lo gitu loh. Kalau Alvin itu adalah kliennya tim Mata Kamu Putus Trans TV. Dan tadinya si Alvin tuh minta tolong sama tim Mata Kamu Putus untuk memutuskan hubungan dia sama lo. Oke? Dan dia tuh mengajak kita untuk ngelihat lo ketemuan dengan siapa? Orang yang punya Made. pengrajingan tangan, Made. Ingat? Dan Iya. habis itu lo juga ketemu dengan orang yang punya usaha olahan kerupuk. Oke, dan Nah, dia itu- membawa kita untuk itu gitu loh. Untuk membuktikan kalau emang lo ini ganjen sama cowok-cowok dan lo punya hubungan dengan itu banyak nggak cowok. ganjen sama sekali. Aku kayak gitu cuman itu disuruh sama Alvin. Iya udah, tapi Alvin ngadunya ke kita seperti itu gitu loh. Dan pada saat itu kita emang menimbulkan kecurigaan terhadap Alvin. Kita menemukan kalau emang Alvin ternyata juga udah punya pacar lain, yaitu lo. Kak, Dia nggak percaya, tapi ya ini nyatanya. Mereka berdua pun juga sempat ribut pada saat itu, dan Mita pun di sana bilang sama kita, ya yaudah Iya, itu udah buktinya gitu loh, dibohongin. itu adalah buktinya. kalian udah bener-bener dibohongin selama Pantas ini. aja hasilnya nggak pernah datang hasil mangrove. Maksudnya? Olahan mangroveku. Maksudnya? Ini dia nggak pernah bayar ke aku, nggak pernah bayarin modal. Jangan-jangan kasih buat lu. Lo Kamu jangan ya? gitu dong ngomongnya. Aku nggak pernah pakai uangnya dia ya. Udah. Di sini posisinya kalian berdua sama-sama dibohongin. Jadi kalian nggak ada gunanya buat berantem. Entah uang itu buat duit dia atau gimana, intinya kalian udah dibohongin berdua. Ya gue nggak bisa kayak gini kak. Aku mau putus sama dia. Aku juga mau putus, Kak. Katanya cinta tak pernah salah, takkan pernah berubah walau kadang hati tersakiti oleh salah. Katanya cinta tak pernah gagal. Yalah, Alvin buat dia aja lah, jangan buat aku. Oke. Aduh, aku juga nggak mau sama cowok gitu. Nggak penting juga buat dioper-operin gitu loh Alvin ini gitu. Gini. Ini kalian kan emang udah baru tahu ternyata cowok yang selama ini itu jalan bareng sama kalian ada cowok yang memanfaatkan kalian. Maksud gue di sini gue bukannya mengadu domba kalian, tapi kalian berdua punya hak untuk kalian ya minta kejelasan sama Alvin gitu. Karena kalian berdua ini adalah orang yang mau buat korban buat Alvin, tapi ternyata Alvin adalah orang yang mempermainkan kalian berdua. Kalau emang lu berdua mau kompak di sini gitu, kita bakal ngasih pelajaran buat Alvin yang kita akan ya minta kejelasan dari Alvin kenapa dia ngebohongin lu berdua dan kenapa juga dia ngebohongin tim Mata Kamu Putus. Jadi di sini gue minta sama lu mau nggak untuk kerjasama dengan dia dan juga Aku sama mau tim Mata Kamu kerjasama. Putus? Kita akan minta kejelasan dari Alvin. Ya oke, kalau emang buat
tujuannya putus, aku mau banget. Udah, kalau menurut gue itu keputusan yang paling bagus, mutusin cowok yang nggak penting. Oke, yaudah sekarang lu barengan dulu sama tim Mata Kamu Putus. Nanti kita bakal ngabarin lu lagi. Oke, yuk. Keputusan yang namanya putus itu emang udah paling benar, dan kita memang harus memberikan pelajaran buat si Alvin ini. Kita bilang dengan senang hati kita akan membantu kalian berdua. Karena kita juga dibohongin sama Alvin. Too late, my time has come. Sent shivers down my spine. Body's aching. Akhirnya di sini kita dari tim Mata Kamu Putus dan juga Mita dan juga Nindi sudah menyiapkan sebuah momen untuk kita ngerjain Alvin. Di situ gue sama kamu udah bersembunyi di sebuah tempat, dan kita juga udah bisa melihat langsung mereka yang ada di sana. Ini adalah hari yang benar-benar ditunggu sama tim Mata Kamu Putus dan juga dua orang cewek yang udah dibohongin sama Alvin gitu. Kita benar-benar menyiapkan momen ini untuk kita ngerjain Alvin karena kita juga dibohongin. Kita udah dibohongin banget. Dia pun udah ngecewain dua orang yang sayang sama dia, bahkan manfaatin dua orang itu. Nggak bener banget. Di itu disiapin dulu semuanya di situ, di jangan ada kesalahan sedikit pun, di. Memang udah kita siapin mau. Nggak beberapa lama akhirnya Alvin datang ke situ dan ketemu sama Hai sayang. Hai sayang. Apa kabar? Baik. Gitu Alvin datang. Awas yuk. Oke, yuk Alvin datang di situ. Ardi monitor. Coba kita cover mau. Berani juga dia datang yuk, sini. cover di situ. Iya pasti berani karena emang dia nggak tahu kan kalau Mita udah tahu hubungan apa yang udah dilakuin sama dia gitu. Gue kesel, gue kebawa kesel gitu loh. Nggak penting tuh orang soalnya. Tumben kamu ngajakin aku. Iya, emang kenapa nggak boleh? Ya nggak apa-apa. Kamu kangen ya sama aku ya? Iyalah, kangen banget. Ih, gimana nih sayang hasil olahan mangrove-nya? Iya, alhamdulillah lancar sih. Ya mana Sabar dulu dong. uangnya? Oke, dia emang kelihatan bingung juga gitu. Kenapa tiba-tiba Mita yang ngajakin dia untuk ketemu? Mungkin selama ini dia terus yang ngajakin Mita ketemu karena emang sebenarnya Mita yang lebih sibuk dari dia gitu. Bener, iya. Dia adalah orang yang cuman memanfaatkan Mita dan juga bergantung sama Mita gitu loh. Sabar dulu dong sayang, kan aku juga masih baru jalan. Uangnya juga masih diutang sama temenku. Ntar kalau udah dibayar pasti aku kasih kamu kok. Ah Ini sayang, tenang aja kamu ya. ntar aja kalau gitu. Coba deh kamu sekarang kerja di bagian produksi. Kamu ambil buah-buahnya di pohon mangrove yang langsung. Kamu bisa kan naik kano? Naik kano? Iya. Bisa kecil mah itu mah. Ya udah, coba langsung kamu ambil aja buah-buahnya. Aku naik Iya, sekarang? iya sekarang ayo. Oke, bisa. Bisa kan? Ini ya? Iya itu. Oke, bisa. Beli. Oke, yuk lu masuk jebakan kita, brother. Dia berani, Oke. dia berani untuk menerima tantangan Mita untuk naik kano di situ. Oke, yuk. Niatnya yang pengen di show seberang hati-hati, yang di seberang udah standby belum? Ardi, monitor Ardi. Ya isinya bolang. Oke, yuk, bolang, monitor bolang, lu standby di situ, bolang. Udah sampai nih. Dia pun langsung naik kano itu mungkin untuk nunjukin ke Mita kalau dia emang bisa ngelakuin apa yang dibilang sama Mita tadi. Dan pada saat kanonya udah ada di tengah-tengah rawa itu, Sayang, itu ikan merah ada hadiah buat kamu. Coba dibuka. Ini. Iya. Kepiting. sama kepiting aja takut gitu loh. Kamu apa-apaan sih? Udah, kamu ngaku aja deh. Beli, jangan dipegang, lepasin lo. Lepasin, jangan dipegang. Oke, dia takut, dia balik lagi tapi udah nggak bisa gitu karena Udah diikat. Oke, bolang, talinya tahan bolang. Jangan sampai lepas. Dia minta sama tim kita ini untuk ngelepasin. Tapi akhirnya tim kita ngejawab kalau emang mau dilepasin lo harus nanya sama orang ini. Dan muncullah. Bolang, monitor bolang, nindinya bolang. Kenapa? Kaget? Ini apa-apaan sih? Udah, ngaku aja deh kamu. Aku apa? Aku salah apa? 7 bulan ini kamu bohongin aku kan? Kamu bilang kamu cuma mau belajar bisnis sama aku, tapi apa 7 bulan kamu bohongin aku? Oke, bisa aku jelasin. Bawa aku ke pinggir dulu ya. Gak usah Oke, jelasin sabar ya. apa-apa. Ngaku aja deh, kamu manfaatin kita berdua kan? Kalau nggak aku goyangin nih. Woi, jangan. Woi, jangan.
lo ditarik sama dua orang yang selama ini sayang sama lo dan udah ditipu sama lo. Meskipun dia dalam posisi ketakutan banget di sini, dia masih tetap mengaku, geng. Dan dua orang perempuan ini pun dengan lantangnya bilang, aku mau putus sama kamu. Aku juga mau putus sama kamu. oke, terserah kalian. Oke, ya Udah lo biarin, sekarang udah nggak ada lagi orang yang lo manfaatin sekarang. Oke, ya dua orang perempuan ini udah mutusin dia dan juga udah ngerjain dia. Kita kesana aja, kita lihat langsung yuk. Akhirnya di sini gua, Komo dan tim Katakan Putus nyamperin dia dan kita bilang kalau Oke, gimana, Vin? Anggel lo nggak bisa ya? Lo apa kan? Apa sekarang lo nggak bisa naik ke atas lagi ya? Nggak apa-apa lah. Biasanya lo yang ngerjain. Udah diam lo di Main-main sana aja lo. lo di situ. Lo punya Udah. urusan sama gua, oke? Makanya Oke. jangan ngebohongin orang. Oke. Ya lu diam aja di situ, nanti gua bakal datang ke sana. Oke, gua tunggu lo di sana. Oke, lu punya urusan sama gua, geng. Ini akhirnya kita bisa untuk ngerjain si Alvin gitu, kayak emang dia pantas untuk dikerjain dan dia pun juga udah ngebohongin kita di sini. Bukan cuma kita yang dibohongin sama dia. Dua orang perempuan ini juga udah dibohongin sama dia dan dua perempuan ini sudah Woi, ya, Komo, memberikan ternyata lu ngejebak karma gua, yang sebenarnya harus Berisik didapatkan lo. sama Alvin gitu loh. Di sini kita pun juga bisa untuk mengambil pelajaran yang mana orang yang nggak ngehargain cinta adalah orang yang nggak bisa tulus dengan cinta itu. Jangan pernah manfaatin orang-orang yang sayang sama kalian. Untuk itu menurut gua Gigi dan tim Katakan Putus kasus ini Selesai. Gua komunikasi Gue Gigi cabut. Bye.